Akan tapi menjaga syahwat yang haram, zina, itu nggak akan mungkin bisa kecuali menjaga sebab-sebab. Sebab zina dari syahwat, syahwat adalah bangkit dari pandangan dan apa yang kita dengar. Pandangan yang kita dengar diolah oleh pikiran menjadi hayalan-hayalan lalu bangkitkan syahwat. Ukun kama qala Allah Ta'ala, dan hendaknya engkau menjadi seperti Allah firmankan walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka adalah orang-orang beriman yang mendapatkan kemuliaan dari Allah adalah yang menjaga kemaluan mereka. Takutlah kepada Allah. Zina adalah hina-hina. Akan tapi kalau sudah orang mulia akan dihindarkan daripada perzinaan. Zina telah merendahkan diri. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali dengan pasangan yang halal mereka atau budak-budak. Ini adalah cerita dahulu, budak perempuan yang halal. Fa innahum ghairu malumin, maka dengan yang halal yang diizinkan Allah adalah tidak tercela. Biarpun itu syahwat. Syahwat dengan istri bukan suatu yang tercela. Wala tasilu illa hifdzil farji, dan engkau tidak akan sampai mampu sukses dalam menjaga kemaluan kecuali ila bihifdzil ain anin nazar, menjaga mata dari melihat yang haram, melihat haram jaga, atau dimasukkan pendengaran juga di dalamnya. Wa hifdzul qalbi an tafakkur, dan jangan biasa menghayal-hayal. Hayalan ini karena apa? Karena pandangan tadi diikuti. Maka mulai dari menghayalkan harus kita tinggalkan. Makanya lihat, naudzubillah, mungkin orang tampak sholat ibadah tapi terus ngikuti. Pandangan haram, tontonan haram terus diikuti. Berarti itu menjadikan pikirannya sibuk dengan itu sampai mohon maaf komunikasi dengan lawan jenis, lihat. Kepleset pada akhirnya. Kenapa? Karena akan tertarik terus oleh syahwatnya. Wa hifdzil batan, dan menjaga perut juga. Ani syubhati, dari makanan syubhat, apalagi haram. Wa ani syibai, dan jangan terlalu banyak kenyang dan sebagainya. Fa inna hadhihi muharrikatun li syahwati wa magharisiha. Karena ini semua mata yang diumbar tidak pernah kita kontrol apa yang kita lihat. Kemudian pikiran yang liar, kemudian makanan yang rakus dengan makanan, maka itu akan bangkitkan syahwat wa magharisiha, dan tempat tumbuhnya syahwat-syahwat jelek tersebut. Suburnya syahwat yang jelek. Nah, ini yang harus kita waspadai. Naudzubillah, ujung-ujungnya adalah zina muqaddibah. Zina, orang tidak serta-merta dalam zina. Orang mulia susah melakukan zina. Sampai suatu ketika ada kisah tentang seorang perempuan yang dia itu gelarnya Akilatul Akbat, yang memakan hati. Dia yang menggigit hatinya Sayyidina Hamzah. Namanya Hindun. Begitu bencinya dengan Nabi Muhammad, Hindun itu, sampai membuat sayembara siapa yang bisa membunuh. Ya, yang bunuh mungkin Nabi Muhammad atau paman Nabi Muhammad, orang dekat Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Hamzah. Dia akan, kalau dia laki-laki akan dimerdekakan. Pokoknya kalau dia budak dimerdekakan, akan dapatkan hadiah besar. Sehingga ada seorang budak yang namanya Wahsy terpesona dengan janji sayembara, janji daripada Hindun ini. Dia bersemangat. Akhirnya betul dengan tombaknya sukses membunuh Sayyidina Hamzah alaihissalam, Sayyidus Syuhada. Dan Hindun girang. Dan itu budak dimerdekakan. Girang karena Sayyidina Hamzah terbunuh. Didatangi dan dibelah itu dadanya Sayyidina Hamzah. Dan digigit ke hatinya untuk menunjukkan kalau dia memang benci dan sukses telah membunuh Sayyidina Hamzah. Pun pada akhirnya Wahsy masuk Islam. Setelah Wahsy masuk Islam, nyusul ternyata Hindun masuk Islam. Subhanallah, begitu hidayah. Hindun yang dengan kekejamannya semacam itu. Dan dia berwibawa, perempuan yang berwibawa dia. Perempuan kalau mungkin hari ini sangat populer, kemasyhur tadi. Kalau dia bersuara menyenandungkan syair, pasukan-pasukan yang lemah perang jadi berani perang. Hebat dia. Masuk Islam. Datang kepada baginda Nabi, diajak berbaiat oleh Nabi, masih berjanji, kalian sudah masuk Islam loh ya, termasuk Hindun di dalamnya. Iya ya Rasulullah. Ayo berjanji berbaiat. Janji apa ya Rasulullah? Janji untuk beriman kepada Allah. Iya. Janji apa lagi ya Rasulullah? Janji untuk tidak minuman keras, tidak meninggalkan sholat, tidak melakukan yang haram. Ya Rasulullah, kami siap berjanji. Kemudian Nabi menyebutkan berjanji untuk tidak berzina. Hindun, karena sudah masuk Islam dan dia mulia, Sayyidah Hindun. Hindun, di saat diajak berbaiat, berjanji untuk tidak berzina, dia bingung. Nggak kebayang di otaknya tentang perzinaan. Padahal orang seperti itu dia, musuhin Nabi.
Dia hidup jahiliyah. Ya Rasulullah, ataznil hurratu ya Rasulullah. Apakah kebayang orang seperti saya melakukan zina kok harus berjanji untuk tidak berzina? Waduh. Padahal dia baru masuk Islam. Artinya dalam kekafirannya pun susah mendekat pada zina. Makanya orang kafir sekalipun tidak gampang melakukan zina. Kenapa? Kalau asal orang namanya perendahan terhadap dirinya sendiri. Makanya orang merela dizinai adalah perendahan terhadap dirinya sendiri dan rendah. Nah, Zidun mengatakan, taznil hurratu, apakah seorang merdeka akan berzina? Nah, dia. Biarpun akhirnya berbeat, menunjukkan apa bahwasanya zina tidak gampang bagi orang-orang mulia, menjaga kehormatannya. Karena apa? Akan membuka sesuatu yang sangat malu. Kelihatan bedih saja malu. Bagaimana akan memberikan pada orang? Na'udzubillah. Tanpa ada ikatan yang jelas. Lihat, orang dari yang sepanjang hidupnya kafir, dia pun tidak terpleset dalam urusan ini. Dan dalam dunia, di dunia Arab zaman dulu, kehormatan wanita masih dijaga. Masuk wilayah perempuan itu malu, bagi laki-laki. Sebelum datangnya Islam sekalipun, memang ada satu masyarakat yang terjaga. Nah, siapapun yang pernah kepleset dalam zina, harus sadari bahwasanya saat itu betul-betul terhinakan. Tapi Allah Maha Kasih, segera kembali kepada Allah. Dan kita pun tidak boleh merendahkan orang kepleset dalam zina. Kita perlu saatnya mengajak, yuk kembali. Allah Maha Pengampun, segera bergegas menuju pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menjaga kemaluan, menjaga syahwat, maka ada lagi. Di samping mata ini kita jaga, telinga kita jaga, pikiran kita jaga, dan seterusnya. Ada lagi penjagaan, yaitu mempermudah urusan pernikahan. Anda jangan persulit. Bikin halal itu gampang kok. Yang bikin sulit adalah ambisi. Kalau Anda orang yang takut kepada yang haram, takut benar takut pada yang haram, begitu mudah halal akan Anda dapat. Tapi kalau kita sudah haram hanya setengah takut, dia mencoba mencicipi sana sini. Sehingga menunda dia untuk mendapatkan yang halal. Nikahlah dengan rindu kepada Allah. Jangan nikah dengan ambisi. Makanya kalau orang nikah dengan ambisi itu pakai kriteria yang bermacam-macam. Nggak masuk akal kadang. Susah baginya. Padahal di hadapannya banyak orang baik yang bisa menjadikan dia bahagia. Mencukupi kebutuhan pribadinya. Dan seterusnya. Nikah dengan ambisi. Terseksa dia. Akan tapi kalau orang menikah karena Allah. Ingin terbebas dari keharaman di antaranya. Untuk mendapatkan keturunan yang baik, kemuliaan, begitu mudahnya. Halal hendaknya kita permudah. Maka kami himbau kepada para orang tua, permudahlah urusan pendidikan anak-anakmu. Dan wahai anak, kalau menemukan ayahnya duda, ibunya janda, dan sebagainya, dan mereka punya hajat untuk menikah, jangan Anda halangi. Karena apa? Mereka memang seorang tua, ayah atau ibu, tapi mereka juga seorang wanita atau seorang laki-laki. Maka kami sampaikan kepada orang tua, hei pada orang tua, jangan kau pandang anakmu selamanya anak sebagai anak, akan tapi pandang mereka sebagai anak yang sudah dewasa, punya hajat pribadi. Dan kami sampaikan kepada para anak, jangan pandang ibumu, ayahmu selamanya sebagai ibu dan ayah saja, akan tapi pandang mereka juga sebagai seorang wanita, seorang pria, punya hajat pribadi. Kalau ayahmu perlu menikah, ibumu meninggal dunia, ayah menikah, jangan ragu. Pilihkan yang terbaik untuk ayah Anda. Kalau ibunya punya hajat untuk menikah, jangan dilarang, karena itu hak. Kalau tidak, pintu halal tidak dibuka, maka yang kebuka adalah pintu haram. Pintu halal kalau tidak dibuka, maka yang kebuka adalah pintu haram. Nah, ini. Bisa sambil sekolah, bisa sambil kerja, dan seterusnya. Ini adalah masalah syahwat, hati-hati. Dan hari ini, Masya Allah, banyak orang, mohon maaf, tontonan-tontonan itu menjadikan kita terlena. Tontonan menjadikan kita tergiring pada kehinaan. Hina dan hina-hina. Akan tapi Allah Maha Kasih, siapa yang pernah kepleset dalam zina, maka ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun. Selanjutnya adalah apa? Wa hifdzul batni. Wa ammal yadani. Dua tangan. Jaga tangan kita. Fahfadhuma, jagalah kedua tanganmu. An tadriba bihima musliman, dari mukul seorang muslim. Haram. Main pukul, na'udzubillah. Sekarang kadang mukulnya nggak main-main. Yang dipukul istrinya. Allah. Dungan. Mukul istri. Pergi aja ke Palestina sana. Penakut kalau ke sana. Beraninya sama istri. Istri suami dan seterusnya. Zalim. Salah menerjemahkan Al-Quran. Pukulan dalam Al-Quran itu pukulan peringatan. Bukan pukulan bogem begitu, bukan. Peringatan kecil-kecil sehingga pokoknya tidak sampai menyakitkan. Nah, mukul jedar-jedar. Memukul seorang muslim adalah minal gabair, dosa gede. Makanya hari ini ada orang tiba-tiba mukul sana, mukul sini. Bagaimana ini? Mana imannya?
Maka jaga tanganmu agar tidak mukul siapapun dari seorang muslim. Au tatanawalu bihima malan haraman. Jangan kau jadikan tanganmu untuk mengambil barang haram. Di kotak, di laci, dimanapun berada. Memetik buahnya orang, memetik pohonnya orang, dan seterusnya. Jangan mengambil sesuatu dengan tangan. Pastikan tangan Anda tidak melakukan itu semuanya. Semuanya ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau engkau menyakiti orang lain dengan tanganmu. Enggak. Hindari menyakiti siapapun dengan tanganmu. Tanganmu berkhianat. Tidak menyampaikan amanat. Nah, memang khianat kan dari hati, dari sifat, tapi kan caranya tangan. Nulis berbohong, mestinya 2000, ngomong 2500. Ini kan catatan kwitansi palsu. Tangan. Itu kan khianat namanya. Titipan juga begitu. Tidak tanggung jawab. Atau menulis sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Jadi yang haram diucapkan juga haram ditulis. Misalnya kalau kita mengucapkan sesuatu, itu dosa. Ditulis sama. Sebab fa'innal qalama ahadul lisanaini, sebab yang namanya pena itu salah satu dari dua lesan. Lesan manusia itu ada dua. Lesan ini yang berucap dan lesan yang menulis. Semuanya sama-sama menyampaikan pesan. Bahkan yang namanya tulisan bisa abadi. Kalau kita ucapkan selesai. Akan tapi kalau tulisan akan abadi, terus akan dibaca oleh orang. Maka menulis yang kotor adalah dosa di hadapan Allah dari tangannya. Fahfadil qalama, maka jagalah pulpenmu. Fahfadil qalama, maka jaga pulpenmu. Amma yajibu hifdzul lisani anhu. Jagalah pulpenmu dari apa yang harus dijaga oleh lesanmu. Maksudnya yang enggak boleh diucapkan lesanmu, maka jangan kau tulis dengan pulpenmu. Wa ammar rajula wa ammar rijlani, adapun dua kakimu. Fahfadhuma, maka jagalah kedua kakimu dari antamsyiya bihima ila haramin, dari engkau berjalan menuju yang haram. Au tas'a bihima ila babi sultanin zalim, atau kau melangkah menuju raja zalim. Hati-hati, dekat raja zalim musibah, problem besar. Kakimu akan dituntut menuju kepada sultan yang zalim, kecuali mengucapkan kalimat hakin inda sultanin jair, kecuali kau ingin mengingatkan dia baru benar. Tapi kalau kepada sultan yang jair hanya pengen duduk-dudukan dia, wah ini bahaya juga. Duduk saja sudah haram biarpun kita tidak mengambil hartanya. Awas hati-hati dengan duduk dengan sultan. Sultan dia adalah pemimpin. Bisa saja pemimpin tertinggi namanya presiden, raja, atau menteri-menterinya atau apa. Fa innal masya, sesungguhnya berjalan ila salatina, kepada raja-raja al-zalamati, yang zalim itu, min ghairi daruratin, tanpa ada darurat, tanpa ada hajat mendesak. Wa irhakin, wa irhakin. Jadi di saat kita irhak, maksudnya di saat kita tidak mendesak, sangat butuh, adalah maksiatun gabiratun, dosa gede. Tapi boleh kita datang ada darurat, mengambil hak kita misalnya, atau mengingatkan mereka, oke. Tapi kalau hanya senang-senang duduk asik dengan mereka, Masya Allah. Sama Imam Ghazali ini memang serem banget. Beliau mengingatkan, kalau ada ustadz, ulama keluar masuk pintunya sultan, awas jangan belajar dengan dia. Wah serem banget. Kalau ada ulama, tentunya ini tidak boleh kita pukul rata hari ini. Mungkin ada orang dekat pada raja, pada sultan, presiden untuk tujuan baik, wallah alam. Itu kita tidak tahu masalah hakikat apa yang ada di hatinya. Cuma Imam Ghazali memberikan peringatan, paling tidak kita sendiri harus waspada, jangan gampang keluar masuk ke tempatnya sultan, ke tempatnya raja, presiden. Khawatir kita datang ke sana bukan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan untuk menghentikan kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Bisa jadi kita ke sana tuh ya karena kita sudah tunduk tawadhu dengan mereka. Fa innahu tawadhu'un. Karena kalau kita ngerendah dengan kepada mereka, ini bentuk ketawadhuan yang disebutkan Nabi, man tawadhu'a li ghaniyin lihinahu taba'anu thulutsatini. Barang siapa yang tawadhu dengan orang kaya, termasuk orang punya tahta, orang punya kelebihan dalam urusan dunia, kok kita tawadhu ngerendah di hadapan mereka, dhahaba anhu thulutsatini, 2/3 agamanya hilang. Serem banget. Makanya kita jaga jarak, bukan berarti membenci. Kita bisa membantu misalnya dengan cara yang lain. Membantu negara tidak harus kita duduk dengan presiden kok. Membantu gubernur tidak harus kita duduk dengan gubernur. Membantu bupati tidak harus kita duduk manis dengan bupati. Banyak bisa kita kerjakan.
Akan tapi duduk pun bukan tidak dilarang, bukan dilarang, akan tapi duduk yang selamat itu boleh. Tapi jadi masalah lemahnya hati kita, lemahnya diri kita, sehingga kebeli, naudzubillah, dikasih hadiah pun ternyata nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa tegas lagi, problem. Wa ikramun lahum ala dzulmihim, sebab kalau duduk sama sultan yang zalim, yang jahat, kok kita diam saja nggak nasihati, itu seperti kita ikrar, mengakui, menyetujui sepak terjang mereka. Mesti orang mandang, oh dia itu aja dekat sama ulama kok, berarti dia baik dong. Itu kan seorang gubernur kayak, atau presiden kayak, atau bupati, kan dekat sama kiai. Dan memang kadang kedekatan dengan kiai memang tulus. Ada yang dekat dengan kiai hanya untuk melegitimasi, untuk kepentingan dirinya. Nggak tahu istilahnya apa hari ini ya, untuk sekedar membersihkan nama. Dianggap dekat sama ulama. Yang dekatnya waktu pemilihan saja misalnya. Ini gambaran-gambaran orang-orang seperti itu. Jangan dekat-dekat dengan orang semacam itu. Waqad amara Allah Ta'ala bil iradi anhum. Allah sudah memerintahkan kita untuk berpaling dari orang-orang yang zalim, raja-raja zalim, pemimpin zalim dan seterusnya. Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kau cenderung mendekat kepada mereka yang berbuat zalim dari raja-raja, menteri-menteri dan lainnya. Karena sesungguhnya api neraka akan menyentuhmu gara-gara itu, masuk neraka. Karena yang demikian itu takthirun lisawati, karena kalau kita sering duduk dengan pemimpin yang zalim itu takthirun akan memperbanyak. Sawat itu adalah grup mereka, jadi seolah-olah banyak pengikutnya, sehingga menjadi kekuatan, menjadi semakin menakutkan. Wa in kana dzalika li sababi talabi malihim fa huwa sa'yun ila haram. Nah, itu duduk saja tadi menjadi enggak diperkenankan. Tapi kalau sudah duduk ke sana untuk mendapatkan, ini fulus, biarpun fulus untuk bangun pondok, bangun masjid, hati-hati, ustaz terbeli ini. Dekat dengan sultan mujamalah, basa-basi dengan raja, basa-basi dengan, hanya untuk mendapatkan ini, wah ini adalah, fa huwa sa'yun ila haramin. Ini seperti orang melangkah kepada keharaman. Waqad qala Nabi telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda li ghaniyin salihin linahu dhahaba thuluth dinihi." Barang siapa duduk tawadhu kepada orang kaya yang baik. Orang kaya yang baik loh ya. Yang baik saja kita tawadhu karena kekayaannya. Tapi kalau tawadhu karena rambut ubannya, tawadhu karena usianya, lain cerita. Dan kita pun mencium tangannya orang-orang kaya yang baik hati, yang baik pejuang, para sesepuh misalnya. Yang tua kita cium tangannya. Tapi bukan tawadhu karena hartanya. Bukan kita merendahkan hartanya. Itulah. Tapi kalau kita merendah karena tahtanya, merendah karena kekayaannya, 2/3 iman kita runtuh. Hadza fi ghaniyin salih. Ini orang kaya yang baik. Fama dhannuka bil ghaniyid zalim. Bagaimana kalau kita duduk dengan orang kaya yang zalim? Rezekinya enggak benar, hati-hati, Masya Allah. Walal jumlati, kesimpulannya adalah fakharakatuka, gerak-gerikmu, wasakanatuka, dan diammu, gerak-gerikmu, diam gerakmu, itu semuanya bi'adhaika, dengan anggota tubuhmu adalah nikmatun, nikmat min ni'amillahi, dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala alaika, yang Allah berikan kepadamu. Fala tuharrik syai'an, jangan kau gerakkan satu pun dari anggota tubuhmu, pelupuk matamu, bibirmu, tanganmu, kakimu, dan seterusnya. Fala tuharrik syai'an, jangan kau menggerakkan itu semua minha, dari anggota tubuh tersebut, fi maksiatillahi ta'ala, aslan untuk bermaksiat kepada Allah sama sekali. Wasta'milha, dan sebaliknya gunakanlah anggota tubuhmu yang Allah berikan kepadamu itu fi ta'atillahi, untuk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah annaka, sesungguhnya engkau ingqasarta, jika engkau teledor, fa'alaika wabaluhu, maka akan kembali kepadamu adalah petaka daripada keteledoranmu. Wa in cammarta, jika engkau serius, sungguh-sungguh menggunakan anggota tubuhmu, menjaga anggota tubuhmu, fa ilaika ta'udu thamratuhu, maka akan kembali kepadamu, fa ilaika, maka akan kembali kepadamu, ta'udu, kembali. Apa itu thamratuhu? Buahnya, buah kebaikannya pun akan kembali kepadamu. Wallahu ghaniyun anka, Allah maha kaya angka, tidak butuh apa yang kau miliki. Allah maha kaya. Wa an amalika, Allah tidak perlu kepada amalmu, tidak perlu pada hartamu. Allah tidak memerlukan hartamu, karena Allah maha kaya. Maka jadikan hartamu dan amalmu untuk keselamatanmu, kebaikanmu. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahina, sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang dilakukan.
Jadi keselamatan dia itu tergantung, rahinah itu bergantung. Jadi kita tuh tergantung kepada amal kita. Amal kita baik menjadi baik, jelek jadi jelek. Wa iyyaka, dan awas antakula, untuk engkau berkata innallaha karim. Allah Maha Pemurah, tapi tujuannya adalah malas-malasan. Allah Maha Pengampun, tujuannya adalah agar bermaksiat bebas. Lah ini kebodohan. Awas-awas jangan kau sok berhujjah. Innallaha karim, Allah Maha Pemurah, Rahim, Maha Kasih. Yaghfirudz dzunuba, yaghfirudz dzunuba lil usa', mengampuni dosa-dosa orang bermaksiat. Hati-hati. Jangan sok mengatakan bahwasanya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Kalau bukan karena dosa kita, lalu untuk apa pengampunan Allah? Ini kurang ajar. Fa inna hadhihi kalimatu haqqin urida bihal batilu, karena ini adalah kalimat yang benar tapi tujuannya jelek, untuk malas-malasan, untuk mencari pembenar kemaksiatan. Alasannya apa? Kenapa kau maksiat? Karena Allah Maha Pengampun. Kalau bukan karena dosa saya, maka apa arti pengampunan Allah? Ini kan kurang ajar. Ini bisa saja disuarakan oleh orang yang rindu bermaksiat, berhujjah. Wa sahibuha mukallabun mulaqabun bil hamaqati. Orang yang punya kalimat seperti ini tadi, itu adalah orang dungu. Bital kibi Rasulillah, dungu disebut oleh Nabi SAW. Dungunya itu digelari oleh Nabi. Haitsu qala, Nabi menyebutkan al-kayyisu. Orang cerdas itu mandana nafsahu, yang merendahkan hawa nafsunya. Wa amila, merendahkan, tidak mengikuti hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, kemudian dia berbuat untuk nanti setelah kematian. Tidak nuruti hawa nafsunya, akan tapi beribadah, berbuat baik untuk mempersiapkan diri nanti setelah mati. Wal ahmaku, adapun orang dungu, man atba'a nafsahu hawaha, yang mengikutkan hawa nafsunya kepada yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna Allahil amaniyah, sudah begitu banyak berangan-angan, wah aku selamat ahli surga, tapi maksiat jalan, maka dia orang dungu. Wa alam, ketahuilah, anna qaulaka hadza, omonganmu kayak begitu tadi itu yudahi, menyerupai, menyamai, memadai ini. Qala man yuridu ayyasira faqihan, itu sama omongannya orang yang pengen faqih alim fi ulumiddin, dalam urusan agama, min ghairi ayyadrusa ilman, tapi enggak mau belajar. Saya pengen jadi orang alim besar, menjadi orang ahli faqih di negeriku. Bismillah, enggak pernah belajar. Bohong. Wastadkhala bil batalati, tapi lebih senang dengan nganggur, ongkang-ongkang. Wa qala, sambil berkata, wallahu karim, innallaha karim, Allah Maha Pemurah, Rahim, Maha Kasih. Qadirun, Maha Kuasa. Ala yufidu ala qalbi, Allah Maha Kuasa untuk memberikan ke hatiku minal ulum, ilmu. Sudahlah, aku tidak usah belajar. Saya pengen kayak Imam Syafi'i. Sudah, Allah Maha Kasih. Seperti Allah pernah memberikan ilmu ke Imam Syafi'i, Allah pun mampu memberikan ilmu kepadaku. Tidur tak? Ini orang bohong. Ini orang bodoh. Ma'afadhu ala qulubi anbiya'ihi. Khususnya Allah Maha Kuasa. Dulu Allah pernah memberi ilmu kepada para kekasihnya, aulia, para anbiya, para nabi dan para wali. Allah juga mampu beri kepadaku. Min hari juhdin wa tikrarin wa ta'allumin, biarpun aku tidak sungguh-sungguh, tidak ngurang pelajaran dan juga menuntut ilmu. Sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, dan semoga Allah menjauhkan kita dari kehinaan-kehinaan karena syahwat khususnya syahwat kemaluan, dan semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim dengan tangan kita, Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim dengan kaki kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat dosa dengan anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita.